Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 10 MPLB 1. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tahta Madiatani. Saya Lia Kabar Ramadan. Nama saya Maulidia Renisa. Halo, perkenalkan nama saya Silvia Febria. Perkenalkan, nama saya Rania Alika Putri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wansari. Investasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk penanaman modal, di mana dapat dilakukan secara langsung maupun tidak. Investasi ini memiliki tujuan yang diharapkan agar suatu saat nanti mendapatkan keuntungan dari penanaman modal tersebut, di mana keuntungan yang didapatkan dari investasi adalah didapatkan dari sebuah kenaikan grafik yang ada pada investasi tersebut. Baik, saya akan membawakan sebuah kasus yang terkait dengan investasi, lebih tepatnya terkait dengan investasi bodong net 89 yang dilakukan oleh Reza Paten. Di mana oleh karena kasus tersebut, Reza Paten mendapatkan akibatnya, yaitu rekeningnya sebesar 1 triliun rupiah dibekukan. Perilaku yang dilakukan oleh Reza Paten ini, di mana terkait sebuah kasus investasi bodong, ini merupakan salah satu contoh pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 2 yang dikatakan bahwa orang yang bekerja berhak dan layak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dalam hubungan bekerja. Setelah dianalisis, menurut saya, kasus Reza Paten ini yang terkait dengan investasi bodong yang merugikan banyak orang ini melanggar Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini saya akan menjelaskan kasus tentang pemukulan seorang mahasiswa Surabaya oleh seseorang yang tidak dikenal. Kasus pemukulan ini viral usai videonya diunggah di media sosial. Video viral berdurasi 34 detik itu memperlihatkan detik-detik pemukulan. Dalam video itu terlihat seorang pria berbaju kuning sedang cekcok dengan mahasiswa yang berbaju kotak-kotak abu di samping sebuah mobil. Dari kasus yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pria berbaju kuning yang memukul mahasiswa dengan tongkat kasti telah melakukan suatu pelanggaran, yaitu pasal 354 KUHP yang berbunyi, barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, dan pasal 351 ayat 1 KUHP, yaitu penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Dan penganiayaan ini juga telah melanggar Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 6 tersangka tragedi Kanjuruhan dijerat dengan pasal KUHP dan Undang-Undang Olahraga. 6 orang dari tersangka tragedi Kanjuruhan mereka dijerat dengan pasal KUHP dan Undang-Undang tentang keolahragaan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 539 dan 530 KUHP dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang tentang keolahragaan, ujar Kapolri Jenderal Listio Sigit di Mapolresta Malang Kamis tanggal 6 bulan 10 tahun 2022. Kapolri menjelaskan pasal 359 dan 360 KUHP merupakan pasal tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka-luka berat. Sementara pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 tentang keolahragaan, 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah 1. AAL Ahmad Adian Lukita, Direktur PT Liga Indonesia Baru atau LIB. 2. AH atau Abdul Haris, Ketua Panpel Arema FC. 3. SS atau Suko Sutrisno, Security Officer Arema FC. 4. Wahyu SS atau Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kabak OPS Polres Malang. 5. H atau AKP Asdarmawan dan Ki 3 Dion Brimob pada Jatim. 6. BSA atau AKP Bambang Sidik Ahmadi Kasas Samapta Polres Malang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan membacakan kasus berita tentang Roy Suryo didakwa penodaan agama di kasus Stupa Borobudur mirip Jokowi. Roy Suryo didakwa menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara, penodaan agama, dan menyiarkan kabar yang tidak pasti terkait unggahan stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo. Jaksa Trianggoro menjelaskan bahwa dalam kesempatan kali ini kami mendakwakan Pak Roy Suryo dalam bentuk dakwaan alternatif. Yang pertama, Pasal 28 ayat 2 Junto, Pasal 45A UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Dakwaan kedua, Pasal 156A UU Hukum Pidana atau ketiga Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Dan adapun dengan itu terkait dengan Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selebritis Medida Jen dilaporkan oleh Marissa Ica terkait pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya tanggal 13 bulan 9 2022. Pengacara Marissa, Ahmad Ramzi, mengatakan pencemaran nama baik itu diduga dilakukan oleh Medina lewat unggahan di media sosialnya. Namun, Ramzi tak menjelaskan segala rinci bentuk pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Medina terhadap kliennya itu. Ramzi menyebutkan kliennya telah berupaya melakukan mediasi dengan Medina untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun tak direspon oleh Medina. Sementara itu, Marissa selaku pelapor menentukan bahwa laporan ini buntut dari permasalahannya antara dirinya dengan Medina di media sosial terkait dengan pasal U27 ayat 3, pasal 45 UU ITE maksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda dengan paling banyak 1 miliar. Pasal 28G ayat 1, pasal 28G kaitan dengan Pancasila, yaitu sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di sini saya ingin membahas kasus tentang mahasiswa Unpad yang tewas di Soreang pelaku menggunakan jaket ojol. Baik, di sini saya ingin menjelaskan kronologinya. Berdasarkan penyelidikan Polresta Bandung, pelaku tampak dalam rekaman kamera CCTV masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang. Dari rekaman itu terlihat juga bahwa pelaku menggunakan jaket ojol saat memasuki rumah korban. Meski begitu, Joko mengatakan pihaknya belum dapat memastikan pelaku memang benar berprofesi sebagai pengemudi ojol atau bukan. Joko mengungkapkan, dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sebilah pisau yang diduga digunakan pelaku untuk menusuk korban. Tak lama berselang, saksi melihat pelaku berlari keluar rumah, kemudian langsung kabur dengan mengendarakan sepeda motor metik. Dengan kasus ini, maka kasus ini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 338 dan 340 KUHP. Undang-undang tersebut berkaitan dengan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan kurangnya kesadaran para orang yang terhadap sesama akan menghargai sesama ciptaan Tuhan dan melanggar sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait kasus penusukan seorang mahasiswa adalah bentuk ketidakadilan. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila. Seharusnya tidak ada pembunuhan terhadap siapapun karena semua manusia hidup dalam perbedaan.